dipahami dulu ya Mas ya, karena masih di medsos masih ada yang sering salah paham juga. Andi Liso itu bukan pelestari musik tradisi. Oke. Saya bukan pelestari musik tradisi, saya adalah penginovasi musik tradisi. Itu kan mereka bilang ingin nyanyiin lagu Palembang biar lebih mengenal budaya satu sama lain. Bohong itu mereka belajar bahasa Palembang mau cari istri orang Palembang sebenarnya. Itu aja alasannya cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Joko Pedes. Podcastnya Palpres Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan hari ini, pada episode kali ini kita kedatangan seorang seniman. Seniman yang bukan seniman biasa, namun seniman yang sudah berkolaborasi dengan negara tetangga Malaysia. Menariknya, seniman kali ini membawakan lagu-lagu yang merupakan budaya dari Palembang. Namanya Pempek Lenjer. Siapa dia? Langsung saja kita sapa Kak Andi Liso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Trisno. Alhamdulillah sehat Kak. Sehat, alhamdulillah. Sudah makan pempek Kak? Gimana nggak sehat? Kuenya banyak banget ini. Pasti sehat saya di sini. Alhamdulillah. Baik Kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita sapa dulu ini Kak. Yang baik. Dari Zoom meeting sudah terhubung dengan mitranya dari Kak Andi ya? Iya, teman-teman saya ya, teman kolaborasi ya. Teman kolaborasi Kak Ewal Kristal yang merupakan artis dari Malaysia. Halo Kak Ewal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang di sana Bang? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Oke, dan satunya lagi ada Bang Razwan Rosli. Razwan Rosli. Sorry Bang Razwan. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, jadi posisi Abang berdua nih di Malaysia ya Bang? Iya. Siapa tahu kalau Abang kembali ke Palembang atau sudah pernah ke Palembang? Belum pernah kayaknya. Belum pernah ke Palembang. Pantes aku lihat video klip waktu Pempek Lenjer tuh syutingnya di Malaysia ya Bang? Iya, mereka akan ke Palembang menunggu sponsorship dari Palembang Express. Oke, siap. Baik, sebelum kita mulai nih, Kak Andi nih, gimana sih Bang bisa diceritain nih? Bisa ketemu dengan artis dari Malaysia, kabarnya ada juga pemain sinetron juga ya di Malaysia. Nah, dan bisa berkolaborasi untuk lagu Pempek Lenjer ini. Perjumpaan pertama itu sebenarnya gara-gara media sosial ya, sosial media. Saya mengcover sebuah lagu dari Razwan Rosli judulnya Akur. Kemudian coveran saya itu sampai di dia. Oke. Razwan tahu lagu itu kemudian menghubungi saya via media sosial Instagram. Mungkin lebih jelasnya Razwan boleh jelaskan lah. Oke. Silakan Mas. Oke, silakan Bang Razwan. Seperti yang Mas Sandi cakap tadi, begitulah kita berkenalan di media sosial dan saya meminta Mas Sandi untuk datang ke Malaysia untuk kita berkenalan lah. Salah satu alasannya atas alasan ukhuwah, dan yang kedua untuk kita mengenali ruang muzik di antara Indonesia dan juga Malaysia. Basically dia adalah salah satu kalau kita pakai sini networking. Jalur kerja. Kalau dalam peribahasanya makin luas perjalanan, makin lebih banyak pengetahuan, begitulah. Ya, betul. Tapi nih aku agak berpikir skeptis juga nih, Bang. Awal perkenalan itu dari mengcover lagunya Bang Razwan. Apakah itu pada waktu itu ngobrolin soal ini fee-nya nih ini karena bawain lagu aku nih minta fee nih Nggak, belum sampai ke situ lah ya. Belum. Kolaborasi kami belum secara komersil belum. Kami belum berpikir untuk step pertama ini, first step ini kami masih bersilaturahim, belum berpikir untuk menjadikan ini project yang bukan uang. maksud
aku tuh bukan soal pempek lenjernya. Apanya? Yang ini kan abang ini kan kolaborasi apa bukan kolaborasi, mengcover lagunya Bang Razwan. Oh, Dan enggak kemudian copyright maksudnya. Copyright. Oh, Nah, itu enggak. bagi-bagi itu nih. Ras yang boleh jawab tuh. Saya cover lagu Akur kena copyright nggak? Oh, tak ada copyright sebab Mas Andi buat apa dia buat new arrangement, new melody. So tak ada isu dalam hak milik cipta lah. Lagi satu memang kat situ title dia dah tulis apa cover song kan. Oke. Oh, memang artinya waktu itu memang silaturahmi ya, Bang ya? Iya, sebab saya masih saya sebenarnya ingin belajar tentang muzik lebih banyak lah. Macam Mas Andi dan juga Iwal, kita tahu dia ada knowledge yang luas dalam bidang muzik. Saya sebagai pendatang baru, kalau ada orang nak berkongsi, kenapa kita tak nak ambil, betul tak? Betul. Oke, kemudian Setelah itu perjumpaan selanjutnya saya berjodoh bertemu sama Kang Iwal. Wah, Kang Iwal ini pemain ya? Pemain dengan Kang Iwal ini sebenarnya dari 2019 sebenarnya pelakon adalah Razwan. Oh, Razwan. Razwan. Kalau Kang Iwal memang dia musisi seperti saya. Dari 2019 kami memang sudah berkenalan via Instagram. 2022 baru benar-benar jumpa dan karena rasa persahabatan kita saudara serumpun dan sepertinya chemistry-nya langsung nyambung akhirnya berkolaborasi. Singkat cerita seperti itu. Tapi dari sisi Iwal mungkin bisa bercerita lebih banyak lah tentang ini. Silakan Kang. Oke. Pada awalnya memang saya tidak pernah bertemu sama Kang Andi. Kita hanya berhubung melalui Instagram, media sosial. Dan pada waktu itu kita selalu berbincang tentang mau kolaborasi bersama. Tetapi kesempatannya belum ada. Jadi di takdir Tuhan tahun 2022 saya berkesempatan bertemu sama Kang Andi secara berhadapan face to face dan alhamdulillah tanpa ada plan yang betul-betul kukuh kita terus berkolaborasi untuk sebuah lagu memperkenalkan budaya daerah Palembang. Khususnya makanan pempek lenjer. Jadi saya terus on kerana atas dasar orang kata sahabatan dalam muzik gitu. Jadi muzik itu universal. Saya rasa tidak ada masalah untuk saya berkolaborasi bersama sesiapa sekalipun asalkan benda itu menguatkan silaturahim antara musisi-musisi di seluruh dunia. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sama Kang Razwan, Kang Andi dan terhasillah pempek lenjer version jomblo. Nah, mungkin Bang Razwan ya? Iya, Razwan. Bang Razwan, ini kan awal mulanya kan silaturahmi nih Bang. Kemudian karena silaturahmi itu berawal dari Kak Andi mengcover lagunya Abang nih. Dan dari pada saat itu kan kemungkinan sudah ada belum pemikiran kolaborasi dengan Kak Andi sehingga menciptakan lagu Pempek Lenjer ini Bang, waktu pertemuan awalnya? Oh, belum. Kalau idea tu datang semasa Mas Andi di sinilah selepas kita berborak-borak. Okay, kita nak buat apa? Kita ada a few project lagu yang kita cover, kita ada buat live performance and then Mas Andi menyuarakan yang dia ingin meminta saya dan juga Iwal untuk cover lagu Pempek Lenjer, nyanyian semula lah. So bila kita dengar balik lagu tu kita macam okay, di Palembang ada lagu yang berunsurkan khususnya makanan. Saya punya pendapat peribadi saya teruja lah sebab tak pernah dengar lagi lagu yang khususnya berunsurkan makanan. So Pempek Lenjer adalah lagu-lagu yang sangat unik lah pada saya. Oke. Nah mungkin Kak Andi, ini kan pertemuan awal, ini kan baru membahas terkait dengan cover tadi. Iya. Silaturahmi. Iya. Nah, mungkin bisa diceritain nih inisiasi kolaborasi ini seperti apa nih waktu itu Kak? Sebetulnya Mas Trisno, saya berangkat ke sana itu memang tidak membagi tahu ke teman-teman ini mau ajak kolaborasi lagu daerah. Tapi saya sudah membaca peluang itu akan ada. So sebelum saya berangkat ke sana, saya di sini tentunya ada beberapa pihak-pihak yang membantu ya.
dan saya sudah membicarakan ke mereka bahwa ini adalah misi budaya. Oke. Jadi memang saya sudah merencanakan mau kolaborasi, tapi terus terang di perjalanan tuh masih mikirin lagu apa ya, lagu Palembang yang mau collab sama teman-teman ini. Akhirnya jatuhlah pilihan ke lagu Pempek Lenjer. Kenapa? Karena pempek adalah budaya kuliner yang tidak dimiliki di daerah lain. Otentik punya Palembang. Punya Palembang. Karena itulah lagu itu dinyanyikan. Yang pertama, yang kedua adalah saya secara pribadi sudah meminta izin bertemu, bahkan memberikan tali kasih untuk keluarga almarhum pencipta lagu Pempek Lenjer. Penciptanya adalah Pak Estarno, sudah meninggal. Saya berjumpa dengan adiknya, Ibu Surtini dan Mas Wawan. Mereka berdua merestui, bahkan sangat senang sekali ada boleh dibilang kali masih anak muda ya, walaupun nggak muda-muda banget kan. Ada anak muda yang mempopulerkan kembali lagu abangnya Pak Tarno, dan lagu itu lagu bernilai budaya. Itu jadi memang saya sudah diam-diam saya harus collab lagu daerah nih sama teman-teman ini. Dan strategi itu cukup baik juga nih Bang. Ya tapi saya nggak langsung bicara dari memang. unsur budaya Palembang, kemudian berkolaborasi dengan seniman-seniman yang ada di Malaysia seperti itu kan, artinya untuk membumingkan makanan-makanan Palembang itu kan strateginya cukup cocok juga ini lewat lagu nih Bang. Strategi kita kebaca nih sama Mas Trisno. Tapi waktu ini Bang Ewal mungkin ya. Bang Ewal waktu ikut diajak kolaborasi ini ada mengalami kendala nggak nih Bang? Wah dia nyanyinya nyebut pempek salah terus nih dia. Ewal salah terus dia sebut pempek dia. Jangan sampai kehilangan huruf, itu bahaya tuh. Oke Bang Ewal. Agak sedikit kesukaran dari segi pertuturan ya. Tapi tidaklah menjadi masalah yang begitu besar kerana bahasa Palembang itu lebih kurang kalau di Malaysia ni daerah Negeri Sembilan kita panggil. So bahasanya lebih kurang. Jadi Kang Andi mengajar saya untuk cara sebutan yang betul. Alhamdulillah lah dengan nyanyian pun kalau ikut lagu ini berbentuk irama Malaysia kalau di sini. Jadi cara nyanyinya begitu mudah untuk kami bertiga untuk menyampaikan lagu ini dengan baik lah. Enggak terlalu sulit ya, enggak terlalu familiar ya. Sudah familiar. Oke, kalau dari lirik itu enggak berubah ya dari dulu. Enggak ada yang berubah. Enggak ada berubah. Untuk aransemen musiknya? Ada yang berubah. Itu bisa diceritain ya. Kalau aransemen musiknya, kalau beatnya tetap sama, tempo tetap sama, tapi kemasannya berbeda. Saya ingin menyesuaikan dengan ini yang perlu dipahami dulu ya Mas ya, karena masih di medsos masih ada yang sering salah paham juga. Andi Liso itu bukan pelestari musik tradisi. Saya bukan pelestari musik tradisi. Saya adalah penginovasi musik tradisi. Jadi saya tidak akan sejauh ini tidak membuat lagu-lagu yang pure tradisi, tidak. Tapi saya mengcombine-kan musik tradisi, saya rubah dengan kesesuaian zaman yang lagi tren ini lagu seperti apa. Dan atas dasar hal itu 2021 lepas saya mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Pak Sandiaga Uno. Karena konsep saya tersebut terpilihlah dalam sebuah event namanya Apresiasi Kreasi Indonesia. Saya menerima penghargaan. Memodernisasi aransemen. Ya, karena gini Mas, kalau ekraf, ekonomi kreatif itu prinsipnya dalam bergerak termasuk musik, inovasi, adaptasi, kolaborasi. Jadi saya itu mazhabnya ekonomi kreatif. Kalau teman-teman yang bawa musik tradisi itu mazhabnya adalah di kebudayaan. Saya bukan di kebudayaan. Ya memang perlu itu untuk era-era sekarang ini ya, memodernisasi aransemen itu sangat dibutuhkan juga biar lebih dicintai oleh generasi muda. Gitu. Mas, memang inilah yang saya ingin jelaskan. Teman-teman di Palembang itu sayangnya mungkin kadang-kadang terlalu cepat menjudge ya. Begitu mendengar karya saya, Andi harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini. Tanpa mereka bertanya dulu, kenapa lu bikin seperti ini? Tidak mencoba memahami, mereka langsung menghakimi. Hal ini yang membuat saya nyaman untuk bekerja dengan Ewal, dengan Ras.
Teman-teman di sana punya kebiasaan sebelum menilai sesuatu mereka mencoba memahami dulu apa di balik ini. Makanya saya kayak misterinya nyambung. Saya suka sama mereka. Sebelum kita memberi saran, kita pahami dulu nih apa yang dikerjain orang ini. Bahkan di lagu Pempek Lenjer itu ada yang komen, "Mas, kenapa nggak bikin yang kalau pop aja, Melayu aja, jangan gabung-gabung gitu." Ya mungkin yang bersangkutan belum tahu kalau saya bukan pelestari musik tradisi. Ya, kalau kreasi musik itu kan bisa dikatakan kreativitas tanpa batas juga nih, kan dia. Iya, dan di Palembang kan pemainnya mungkin hanya saya ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin salah ya. Tapi setahu saya yang lain itu semuanya main musik tradisi. Biarlah saya berbeda, biar warna-warni. Betul. Ya nggak, Mas? Nah, terus mungkin tanggapan dari Bang Razwan ini seperti apa nih, Bang? Dengan inisiasi tawaran kolaborasi dari Kak Andi untuk membawakan lagu-lagu daerah di Palembang. Kalau ada lagi lagu yang Mas Andi cadangkan untuk kita menyanyi, saya rasa tak ada masalah kot, sebab atas alasan dasarnya seronok. Salah satunya kita boleh faham, kita belajar bahasa orang lain dan kita belajar budaya orang lain secara tak langsung dalam bentuk nyanyian. So tak ada masalah lah. Bukan masalah kalau ada lagu lagi yang Mas Andi nak kita buat. Bang Ewal mungkin ada rencana nih Bang untuk membuat lagu lanjutan, berhubung kan kalau Bang Ewal ini kan musisi juga nih kan? Ya. Jomblo. Kalau saya sekarang ini kita sudah mulai recording demo dulu, karena kita sudah form bertiga ini sudah form satu band namanya Jomblo. Ya. Woi, sudah bentuk band ini? Iya, bertiga. Ya, kita ada buat band project Jomblo. Konsepnya saya serah bulat-bulat kepada Kang Andi sama Kang Razwan. Saya cuma ikut saja karena saya ini kalau apa sahaja berkait dengan muzik saya okey sahaja. Saya tidak kisah konsepnya bagaimana dan sebagainya. Jadi setelah Pempek Lenjer, sambungan daripada single itu, kami sudah ada beberapa lagu yang ditulis oleh Kang Andi, dan sekarang ini kita sedang menunggu untuk sesi recording. Saya sama Ras akan recording di Malaysia dan Kang Andi akan recording di Palembang. Jadi untuk single-single yang akan datang ini kita sudah plan secara kasarnya, dan saya percaya melalui lagu Pempek Lenjer ini akan membuka peluang kepada kami semua Jomblo untuk meluaskan lagi karya seni kami di mana saja, di Palembang atau di Malaysia, di mana-mana sahaja. Ini kenapa Bang pilih nama grup band Jomblo nih? Tapi Abang tahu kan Jomblo artinya apa? Tahu. Puncanya pasal Kang Andi. Silakan. Iya, karena di Malaysia kan saya ngejomblo, Pak. Istri kan di sini, Pak. Enggak lah, tapi sebenarnya yang punya ide bagi nama Jomblo itu Razwan tuh. Oke. Iya, mereka berdua memang masih jomblo. Itu kan mereka bilang ingin nyanyiin lagu Palembang biar lebih mengenal budaya satu sama lain. Bohong itu mereka belajar bahasa Palembang mau cari istri orang Palembang sebenarnya. Itu aja alasannya cuma. Dan nama band pun Jomblo. Itu aja alasannya cuma. Tapi memang kalau memang dapat dari orang Palembang kan ini namanya grup band masa depan ini. Iya. Kita mau kreativitas dapat, pasangan hidup juga dapat. Oke Kandi, mungkin tapi kalau itu kan sudah buat grup band Jomblo. Artinya Kandi udah lagi solo dong. Ini kan project. Jadi masing-masing Iwal masih ada band dan under perusahaan rekaman MVM. Razwan dia solois under perusahaan Universal Music Malaysia. Saya juga punya project solois di YouTube, saya masih tetap solo, tapi ini project tambahan. Jadi nanti kami akan sedemikian rupa project ini berjalan tanpa mengganggu kegiatan solois kami masing-masing. Ya nanti diatur lah.
Oke, tapi ya paling tidak mengikat juga kan band ini kalau seandainya sudah mulai mendapat hati di masyarakat. Iya sih. Kami sih masih bersenang-senang, belum terpikir sampai sejauh itu ya, tapi berharap terus terang adalah harapan bahwa nanti lagunya Jomblo ini diterima oleh di Indonesia dan di Malaysia, Mas. Kalau memang nanti meletup, nanti kami pikirkan lagi bagaimana ini. Belum tahu, doakan saja dulu. Oke, Kak Andi, terima kasih banyak nih Kak Sama-sama, Andi, Mas. Bang Ewal, Bang Razwan. Tadi kru kita ini sudah nunjukin udah 20 menit katanya. Nanti kepanjangan ngobrol. Tapi berharap dengan kolaborasi ini dengan lewat musik juga itu paling tidak hubungan serumpun kita ini ya semakin erat juga nih Bang. Betul Mas. Nah, mungkin ada pesan nih Bang untuk pemirsa Cukup Pedas, apa nih yang ingin disampaikan terkait dengan kolaborasi musik yang mengangkat budaya kita sendiri. Kalau pesan saya secara umum untuk masyarakat Palembang, yuk kita kembali lagi mencintai lagu-lagu budaya Palembang, lagu-lagu asli kita, yang tradisi ataupun yang kreatif, semuanya bagus. Dan kalau cari lagu-lagu Palembang yang keren ya tentunya di channel Andi Liso TV. Alah, promosi saya. Kalau mau ini bisa lihat di sini ya Bang. Oke, terima kasih banyak semuanya Bang. Kita tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.